yang punya ide pertama sekali adalah saya, karena selalu dibilang Cantika itu anaknya Chintami. Terus saya perhatiin-perhatiin, kok iya ya lebih mirip ke tantenya. Kenapa? Nggak tahu ya, kayaknya waktu gua hamil lagi sebel sama dia kali. Ini kelihatannya jadi siapa memanfaatkan siapa, ini Tami numpang ngetop sama Cantika kelihatannya. Iya, heeh, aku itu supaya agak-agak kayak ABG gitu, supaya agak-agak kelihatan muda lagi gitu ya. Melihat penampilan tante dan keponakan ini, ternyata Chintami lebih centil daripada Cantika. Ya emang dari sononya bener kata mama. Dari sananya. Tadi aku centil dong Iya. ya. Akhirnya Sang Kalik memanggil Nita Tilana untuk selama-lamanya hari Kamis lalu pukul 11 siang di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Penderitaan panjang yang dialaminya sejak Oktober tahun lalu kini tentu tidak terasa lagi dalam keabadiannya di alam baka. Sirna pulalah keganasan kanker leher rahim itu yang di akhir hayatnya membuat berat Nita Tilana hanya 30 kilogram. Jasad pelantun lagu berjudul Tiada Waktu yang terkenal di tahun 97 itu dibawa ke rumahnya di kawasan Bekasi Selatan, pinggiran Jakarta. Betapa banyak para pelayat, terutama rekan-rekan artis. Siapa Nita Tilana di masa hidupnya kini tercermin dalam kepergiannya yang selama-lamanya. Banyak orang berduka. Dan inilah Ruli Amada yang sangat tabah itu. Belum genap setahun ia berumah tangga dengan Nita Tilana. Padahal laki-laki berusia 30 tahun ini tahu ada sesuatu yang tidak beres pada diri istrinya sebelum mereka menikah. Setidaknya pada bulan Agustus tahun lalu, Nita sudah merasakan tubuhnya melemah dan sakit. Ruli pasti tahu itu. Dan awal kesedihan itu mulai tercium justru pada saat mereka menikah. Dengan tubuhnya yang lemah dan menahan sakit, Nita tidak bisa menyembunyikan tangisnya pada upacara perkawinan itu. Tetapi cinta adalah segala-galanya. Ini adalah dongeng yang menjadi kenyataan. Seorang lelaki bersedia menikahi perempuan yang ia tahu punya penyakit serius di dalam tubuhnya. Orang dekat Nita Tilana lainnya yang sangat tabah adalah Arman Maulana, adik kandungnya. Dengan wajah lesu tapi berusaha tenang, Arman menceritakan saat-saat terakhir kepergian kakaknya itu. Kemarin kita di rumah sakit sampai jam 2 malam. Itu dari 2 hari kemarin itu kan udah banyak gosip yang gak karuan lah ya. Ada Kang Hari Lusi sampai denger gosip nelpon ke saya katanya mau disuntik meninggal. Wah, saya bilang gila apa gitu ya. Terus ada yang ya kalau gosip meninggal sih udah banyak gitu ya. Tapi sebenarnya memang itu kondisinya jantungnya tuh 130. Orang normal kan 130 gitu. Dan kalau ngelihat mukanya gitu ya, sangat tenang gitu. Tenang dalam artian beda dengan sebelum koma. Kayak gelisah gitu. Nita ke Ruli nanya ke saya. Terus pas saya lagi baca Quran di sebelahnya, dia bilang, Arman gitu. Teh, ada apa teh? Saya bilang gitu. Udah doain buat Ruli aja. Dia bilang jangan buat saya. Buat apa? Ya gak apa-apa, saya doain juga. Supaya Ruli gak ninggalin saya. Katanya, wah gak mungkin. Saya bilang Ruli gak mungkin ninggalin Tanita. Saya bilang gitu kan. Nah pada saat malam yang 2 hari itu tenang banget gitu. Kayak tidur gitu. Kayak gitu ya. Walaupun berat nafasnya tapi 130 dan konstan gitu. Kami jadi teringat Nita Tilana di masa sehatnya. Di masa penyakit kanker itu belum ketahuan akan menyergap leher rahimnya. Lihatlah gambar ini. Nita yang berkeringat ikut olahraga softball. Gambar ini kami ambil 3 tahun yang lalu. Tapi 3 tahun kemudian, Nita sudah di pembaringan keabadiannya dengan tubuhnya yang kaku dan dingin. Arman Maulana tidak sempat menyaksikan kakaknya itu menghembuskan nafasnya yang terakhir gara-gara ia menyempatkan diri pulang. Sampai jam 2 malam saya pulang. Saya bilang saya pulang. Ntar pagi pokoknya saya udah di sini gitu. Karena kecapean kali saya mungkin ketiduran, bangun jam 10 kan. Saya mandi cepet-cepet sama Dewi, cepet-cepet. Pas di perjalanan Teria nelfon gitu. Teria nelfon, "Man, udah 46." Wah, cepet banget dari 130 jadi 46 kan. Itu udah di arteri Pondok Indah tuh. Udah nyampe Plang Pondok Labu itu, Cipete Pondok Labu. Jalan berapa ratus meter lah, saya udah kecepatannya juga keras banget mobil. Nelfon lagi Teria udah nangis gitu. Man udah gak ada. Wah, udah ya. Mendekati akhir tahun lalu di Singapura, Arman sempat menengok kakaknya yang dirawat di sebuah rumah sakit di sana. Ketika itu Arman dan Gigi grup bandnya dalam perjalanan pulang dari Malaysia.
Di Singapura inilah diketahui Nita terserang penyakit kanker leher rahim. Ia mulai merasakan kesakitan yang luar biasa, terutama di kakinya. Itu sebabnya ia tiduran saja. Selain itu, Nita juga menyadari sangat mahalnya biaya perawatan di Singapura. Maka tidak berapa lama kemudian, ia dan Ruli suaminya memutuskan pulang ke Indonesia. Perubahan dalam diri Nita Tilana makin hari makin terlihat. Tubuhnya dengan cepat menjadi kurus. Dalam cobaan berat itulah, Ruli Amada yang 2 tahun lebih muda dari istrinya menunjukkan cintanya yang tidak pernah luntur. Laki-laki yang sebagian darahnya Jepang ini selalu berusaha dekat dengan istrinya. Cinta sejati itu tercermin dalam diri Ruli Amada. Dan inilah yang terjadi pada tanggal 2 Agustus lalu. Diprakarsai oleh para pekerja tayangan infotainment di seluruh stasiun televisi swasta, terkumpullah dana 200 juta rupiah lebih. Dana itu diserahkan untuk membantu biaya pengobatan Nita Tilana di rumah sakit. Dengan susah payah, Nita berusaha mengucapkan terima kasih. Kasih semuanya. Oke. Tanpa media aku nggak bisa apa-apa. Dan gerakan tangan ini adalah gerakan tangan yang sama dengan beberapa tahun lalu ketika Nita mengucapkan terima kasih di saat sehatnya. Waktu itu ia masih sangat lincah dan selalu riang. Dengan rok mini dan sepatu tinggi, ia mempesona banyak orang. Tapi pesona itu kini tinggal kenangan. Nita telah berada di sana dalam kerahasiaan sang kalik. Tapi alhamdulillah kalau lihat saya mukanya Nita ya bersih banget gitu ya pada saat meninggalnya. Dan ya terakhir kata itu aja, tolong doain Ruli supaya jangan ninggalin saya, dia bilang gitu. Di hari-hari terakhirnya, Nita Tilana menyerap makanan lewat infus. Sia-sia usaha keluarganya membujuk dan mengusahakan menelan makanan lewat mulut. Tolong dokter tetap bilang kasih semangat untuk bisa makan. Karena kalau dari infus cuman bisa kalori. Tapi Arman Maulana tahu kakaknya tidak mungkin lagi bisa menelan. Penyakit kanker itu sudah memasuki stadium 3B yang artinya sudah betul-betul mencengkeram. Sekarang kita sakit gigi aja udah susah makan, apalagi dia paru-parunya udah habis sama tumor, ginjalnya udah dua-duanya hancur, terus belum lagi kankernya kan. Saya mikir wah gimana juga, mungkin appetite untuk makannya juga pasti udah hilang dari kapan kan. Tapi ya udah saya bilang, Teh, kalau sayang sama Arman, makasih. Kalau sayang sama Arman, sayang sama semua keluarga, tolong makan please, dikit aja walaupun dikit ada yang masuk gitu. Tapi gimana udah susah lagi ya. Arman Maulana seperti tersadar betapa dahsyatnya penyakit kanker. Ia melihat sendiri penderitaan kakaknya dari waktu ke waktu. Sekarang hatinya terketuk untuk berbuat sesuatu. Pengennya sih menggalang satu foundation yayasan yang untuk kanker itu, untuk kanker rahim, kanker payudara. Walaupun saya lelaki ya, tapi tetap aja saya punya istri gitu. Dan kita juga yang cowok mungkin punya istri dan sebagainya, punya pacar. Yang semua konsentrasi ke AIDS, padahal di sini ada satu penyakit yang udah lama, tapi justru sampai saat ini belum bisa juga gitu. Kini hanya cerita-cerita yang baik-baik saja yang ditinggalkan oleh Nita Tilana. Cerita baik-baik serta kenangan manis di masa lalu yang dirasakan oleh Arman. Paling sering ribut sama dia, bertengkar gitu, bertengkar adik kakak. Tapi bertengkarnya justru karena sayang gitu. Dan apalagi dari 6 keluarga yang dimusikkan cuman dia sama saya. Inilah foto almarhumah Ibu Enden Khadijah yang meninggal tahun 87 setelah serangan stroke dan kemudian lumpuh selama 3 tahun. Dengan Ibu, Nita dan Arman sangat dekat. Arman selalu tertawa kalau mengenang masa kecil mereka. Kenangan yang paling berkesan sama dia sih dulu waktu kecil. Aku masih SD, dia SD juga. Saya SD kelas 1, dia SD. Saya beda 5 tahun. Jadi saya SD kelas 1, dia SD kelas 6. Itu dia kan cengeng banget tuh anak. Jadi saya bungsu, tapi yang bungsu dia gitu. Di keluarga tuh yang bungsu dia banget gitu. Ingat banget dulu ibu tuh kan baik tapi galak gitu. Tegas bukan galak. Jadi dia itu marah minta jajan kalau nggak salah. Nggak dikasih sama ibu karena udah terlalu banyak jajan, terus dia nangis. Tapi bukan di rumah. Jadi kayak ke rumah tuh sekitar 1 kilometer lah. Kan di Bandung pakai beca tuh. Sama ibu didiemin. Ibu sama saya, almarhumah ibu sama saya naik di beca. Terus Nita minta jajannya itu nangis. Tapi dia nggak naik beca gitu. Jadi di belakang beca 1 kilo dia nangis terus. Saya sama ibu ketawa-ketawa aja. Kata ibu almarhumah, diemin aja supaya kerasa. Dia emang cengeng banget. Tapi sekarang Nita Tilana pasti akan selalu diajak almarhumah ibunya naik beca.
Di sana, di kerahasiaan abadi yang tidak kita ketahui. Di kuburan Sirna Raga Bandung, Nita dimakamkan. Di kota ini pula ia dilahirkan pada 8 Oktober 67. Dan di kompleks pemakaman ini pula ibu dan ayahnya dikebumikan. Pemirsa, dengarkanlah desau angin. Mungkin lamat-lamat akan terdengar suara Nita yang tidak berhenti menyanyi dalam dimensi yang jauh lebih indah, tidak terukur oleh kita para penggemarnya. Selamat jalan, Nita. Terus terang di Indonesia karena dia bisa bermain dengan hampir sama seperti orang bernyanyi gitu. Nah, itu ya yang saya pengen capai selama ini. Kita sering melihat Henry Lamiri main bersama berbagai band. Dari pengalamannya itu, kini ia mulai memberanikan diri untuk menjadi penata musik. Sedangkan Faiza mulai memberanikan diri untuk mencoba menyanyi, meskipun yang utama tetap biola. Aku belajar biola juga udah jauh dari dulu kan, aku belajar biola dari kecil, sementara nyanyi sekitar 3 tahun terakhir ini aja. Melihat sosok Faiza, rasanya ia juga pantas menjadi pemain sinetron. Tapi kalau ada tawaran, ia pasti akan menolaknya. Untuk menambah kemahirannya, sampai sekarang Faiza masih berguru kepada Idris Sardi dalam pengertian menambah wawasan. Lama sih sampai sekarang juga aku masih dibilang berguru, cuma nggak intensif itu masalahnya gitu. Tapi sampai sekarang aku masih nanya-nanya ke Om Idris gitu kalau ada permainan apapun itu bentuknya ya, apapun alirannya gitu, aku masih sering nelfon Om Idris nanya gitu, masih sering belajar. Mengapa kedua anak muda ini memilih biola? Menurut Henry, karena pesan musikalnya lebih cepat sampai kepada pendengar dibanding alat musik lain. Pertama, biola dimainin dengan jiwa. Pertama saya dari kecil, ibaratnya penyampaian musiknya lebih cepat sampai. Sama dengan Henry, Faiza juga mempelajari biola sejak kecil. Tapi baginya tidak ada alasan khusus mengapa ia mencintai alat musik gesek ini. Nothing spesifik, tapi nggak bener-bener nggak ada yang spesifik ya kalau saya. Soalnya waktu kecil saya ngeliat biola, saya dengar suaranya saya suka, that's it gitu. Nggak ada alasan lain-lainnya, nggak ada, suka, udah itu aja. Salah satu yang menonjol pada penampilan Henry Lamiri adalah warna biolanya yang hijau. Mungkin kalau di Indonesia tuh gampang dilihat dari suatu produk ya, dimana biola itu kan umum rata-rata coklat ya, mungkin hijau ngejreng kali ya, jadi gampang. Nggak tahu deh, dapatnya hijau. Tante dan keponakan, Chintami Atmanegara dan Cantika. Mereka berduet karena sang ibu Minati Atmanegara tidak bisa menyanyi. Tante dan keponakan. Si tante adalah Chintami Atmanegara, si keponakan adalah Cantika yang anak Minati Atmanegara, kakak kandung Chintami. Duet tante dan keponakan ini penggagasnya adalah Minati. Yang punya ide pertama sekali adalah saya, karena selalu dibilang Cantika itu anaknya Chintami. Terus saya perhatiin kok iya ya lebih mirip ke tantenya. Nggak tahu ya, kayaknya waktu gua hamil lagi sebelah sama dia kali. Ini kelihatannya jadi siapa memanfaatkan siapa, ini Tami numpang ngetop sama Cantika kelihatannya. Iya, aku itu supaya agak-agak kayak ABG gitu, supaya agak-agak kelihatan muda lagi gitu ya. Melihat penampilan tante dan keponakan ini, ternyata Chintami lebih centil daripada Cantika. Ya emang dari sononya bener kata mama. Dari sananya. Tadi aku centil dong. Iya. Terus kalau menurut Tika, apa sih yang sama antara Tika dan Tante Tami? Ya rambutnya sama ya, keriting, terus apa lagi? Centilnya. Centilnya. Terus apa lagi ya? Ya katanya sih mirip. Wah, kata orang, katanya. Tapi emang bener kok mirip. Kenapa Cantika tidak berduet dengan mamanya sendiri? Itu karena Minati tidak bisa menyanyi. Maka jadilah duet tante dan keponakan. Kenalkan namaku Cantika. Cukup panggil aku dengan Tita. Umurku genap 10 tahun. Hobi suka menyanyi. Hey hey hey, kenalkan namaku Chintami. Cukup panggil aku Tante Tami. Umurku, itu sih rahasia dong. Hobi juga menyanyi.